calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, RK menyebut untuk mengenal Jakarta harus dimulai dari mengenal sejarahnya. RK menyebut akan belajar sejarah Jakarta karena kota Jakarta global saat ini tidak jauh dari nasihat pendirinya. Selain itu, kedatangan RK juga untuk mendoakan kearifan sang pahlawan. RK juga menegaskan apabila terpilih nantinya, ia akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta. Salah satunya perluasan bidang tanah makam Pangeran Jayakarta. Bagian dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang termulianya adalah makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah apa, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Kearifan lokal, kebudayaan, termasuk pelestarian. Sementara itu, pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkunjung ke kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat kunjungan ini, Bang Dul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas dan lansia. Di hadapan warga, Rano mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman kerja. Itu program PKK. Rano berjanji ke depan perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan pendidikan. Ia juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Itu bagian yang ya artinya begini, abang datang sini. Tiga jarinya mana? Lansia ini akan juga menjadi prioritas karena jumlah lansia di Jakarta cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran terobosan utama kita. Bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura, maaf, orang di sana lansia masih... Pemirsa, Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil memberikan solusi jika Gen Z terkena PHK. RK akan memberikan dana ketahanan sosial dan kopi gratis selama 3 bulan. Sementara itu, Pramono menyebut Gen Z tidak perlu kopi gratis, namun perlu disupport talentanya agar mandiri secara ekonomi. Teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru, yaitu ekonomi digital. Ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Ya, bisa di mana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Waktunya sudah habis. Secara prinsip, bagi Gen Z, mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu
income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, Cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyebut bahwa pandemi COVID yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah rekayasa pihak asing. Sementara Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil menanggapi pemerintah pusat dan provinsi harus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah termasuk soal pandemi COVID. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengecek asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu, seorang pemimpin masyarakat, terutama otonomi daerah DKI, harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin? Semua itu hanyalah omong kosong belaka. Mari sama-sama kita sukseskan program Jakarta Aman karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Ya, itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa, ya. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati, wali kota harus taat, karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya, tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan di Grand Ballroom G-Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 paslon saling adu gagasan menanggapi topik yang disampaikan panelis. Salah satu topik menarik adalah kemacetan Jakarta. Ridwan Kamil berujar, mengatasi kemacetan salah satunya berinovasi perahu lintasan 13 sungai di Jakarta dan memfasilitasi peningkatan kualitas transportasi publik seperti busway. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Namun Cagup nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan, macet Jakarta tak bisa hanya mengandalkan Transjakarta saja. Harus ada pengaturan transportasi publik dari ujung hingga ke daerah penyangga. Pramono berniat memperluas rute bus Trans Jabodetabek. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, berapi-api menjawab pertanyaan dari Ridwan Kamil terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Pongrekun meyakini pandemi adalah agenda terselubung asing.
pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Debat pertama ini berlangsung kondusif dan ditutup dengan ketiga paslon yang saling bersalaman dengan akrab. Debat kedua akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, dari hasil debat calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 semalam, kami melakukan polling terbuka sejak kemarin malam. Dan dari polling terbuka yang kami tutup pada siang tadi, maka kami peroleh hasil sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh 29%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Punwardana memperoleh 7%. Dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 64%. Kami akan melakukan polling terbuka kembali pada debat Pilkada Jakarta yang kedua pada tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Tim Sukses Pasangan RK Suswono Ahmad Riza Patria, Tim Sukses Pasangan Darmakun Siti Fadila Supari, dan Tim Sukses Pasangan Pramono Rano Iwan Tarigan. Selamat sore, Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya dari paslon nomor urut 1 dulu. Saya ke Bung Riza, bagaimana performa dari RK Suswono malam tadi? Cukup puaskah dan bagaimana sentimen dari masyarakat? Silakan Bung Riza. Bung Riza, suara saya terdengar jelas? Baik, nampaknya ada kendala dengan Bung Riza Patria. Saya ke Bu Siti. Tanggapan Anda atas hasil ataupun performa dari Darmakun malam tadi? Suara Yang tadi malam. Bung Riza sudah bisa bergabung kembali, Bung Riza? Pak Riza. Baik, kita ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, silakan sambil menunggu Bung Riza. Ya, yang tadi malam menurut saya, ya kami kan dari independen dan memang kami sangat berbeda dengan paslon-paslon dari partai politik tentunya. Tadi malam sih, ya kita emang masih pertama kali kan mereka. Mudah-mudahan the next akan lebih baik lagi. Dan bayangkan saja dari orang yang tadinya tidak terlalu dikenal, sama sekali tidak dikenal. Dan kemudian sekarang sudah mulai sangat dikenal. Karena kontroversinya paslon kami, Pak Dharma, terutama dari Darmakun, terutama Zakutnya, dia sangat api-api sehingga membuat orang semua kaget. Sangat berbeda dengan paslon-paslonnya dari partai politik yang sangat sangat sopan dan sangat hafal gitu. Karena memang paslon kami itu adalah dari hati mereka. Mereka mengatakan apa yang ada di hatinya dia. Jadi tidak dibuatkan. Kalau yang dari paslon partai politik kan ada konsultan politiknya dan kemudian materinya sudah dibuatkan sehingga bisa jauh lebih tenang. Tapi kalau paslon kami adalah betul-betul dari hati mereka. Ya, Bu Siti, ini ada yang menjadi sorotan terkait dengan pernyataan Dharma Pongrekun soal COVID-19. Bisa dijelaskan, Bu Siti? Ya, beliau kan dari BSSN, jadi dia sangat menguasai tentang hal-hal tersebut, hal-hal tentang pandemi dan sebagainya. Dan kenapa kami bisa menjadi satu pertemanan yang sangat erat, ya karena kami di dalam mindset yang mungkin hampir sama. Karena ketika saya Menteri Kesehatan, saya juga pernah menyetop pandemik yang akan terjadi, yaitu pandemi flu burung. Kami berhasil menyetop loh.
Pak SBY loh, yang satu-satunya presiden yang bisa menyebabkan pandemi. Dan kemudian kita semua melihat pada pandemi berikutnya yang namanya COVID, ternyata kita parah banget gitu. Dan efeknya luar biasa, bukan penyakitnya saja, tapi efek di sosial yang sangat luar biasa, di mana banyak PHK, banyak pengangguran, banyak perceraian, banyak bunuh diri dan sebagainya. Makanya apa yang dikatakan beliau itu memang berdasarkan fakta-fakta yang dia ketahui. Dari tim sukses setuju ya Bu Siti. Baik, saya ke Bung Iwan. Bung Iwan, bagaimana dengan performa dari Pram Rano pada malam tadi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat, kalau biasanya penilaian debat itu kan penampilan, kemudian performa, kemudian pengetahuannya ya, menjawab maupun menerima pertanyaannya ya. Kalau kita lihat, Mas Pram ini sangat siap ya, maupun Mas Pram dan Bang Rano. Kalau kita lihat, kenapa beliau siap? Kita harus tahu bahwa Mas Pram ini 25 tahun menjadi pejabat. Tidak banyak yang semampu dia itu yang bertahan selama 25 tahun. Iya. Beliau ini adalah ketua Dewan Mahasiswa di ITB. Jadi sudah terbiasa aktivis ya, sudah terbiasa berdebat, menyampaikan pikiran dan juga narasi dan pikiran ya. Kemudian Mas Pram ini 4 kali jadi anggota DPR RI dan pernah menjadi wakil ketua DPR RI. Ya, ini kita harus pahami. Pekerjaan pencalonan seperti gubernur ini itu karena saya pernah menjadi caleg dan saya mengikuti Mas Pram juga jadi gubernur, itu lebih berat menjadi caleg DPR RI daripada gubernur. Karena 1 banding 100 lah untuk terpilihnya. Kalau gubernur kan calonnya 2 atau 3 kan berarti paling nggak sepertiganya kita sudah menang kan. Nah itu lebih berat. Jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan Mas Pram ketika bertemu dengan konstituen itu lebih berat. Sudah beliau jalani yang lebih berat. Tentunya ini adalah menjadi lebih mudah ya. Kemudian Mas Pram ini sendiri kan 2 periode menjadi Seskap, di mana beliau ini di belakang meja mengerjakan semua perundang-undangan, ya aturan-aturan, sehingga beliau sangat paham tentang kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Dan karena beliau ini seorang aktivis dan juga anggota DPR yang begitu lama, beliau ini sangat rajin. Saya 2 minggu menemani beliau ini dari gang ke gang untuk mendapatkan belanja masalah apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Jakarta, sehingga kita dengan mudah menyampaikannya di debat. Saya sendiri pun kalau bukan menggantikan Mas Pram pun mungkin bisa menjawab, karena saya langsung menerima pertanyaan dan juga keluhan-keluhan masyarakat itu, apa yang mereka ingin selesaikan, begitu, apa yang mereka harapkan kepada pemimpinnya, begitu. Bung Iwan, ini ada yang menarik malam tadi juga, salah satu program adalah disebutkan akan membuat Benyamin Sueb Award. Kemudian ini juga memang pasangan Pram Rano kerap membawa nama besar keluarga Sidol. Apakah ini salah satu strategi untuk menggait pemilih Jakarta? Ya, suka apa tidak suka, memang beliau ini kan pemain artis sinetron yang sangat luar biasa terkenalnya. Saya dengan mungkin Bang Riza Patria itu mungkin dulu hobinya itu nonton Sidul anak sekolahan. Dan bagaimana cerita Betawi, keluarga Betawi yang melegenda seluruh nasional. Kalau mungkin ada internet sekarang, mungkin seluruh orang Indonesia yang ada di dunia ini. Dan itu sangat luar biasa ditunggu-tunggu dan sangat mengena, karena bagaimana seorang keluarga yang sangat sederhana, tetapi mencita-citakan anaknya menjadi seorang gubernur dan tukang insinyur, kan begitu. Seperti Bang Riza Patria ini kan tukang insinyur ya. Jadi beliau itu juga selain artis yang memang mudah dikenal, karena semua orang juga mengenalnya, apalagi umur 30 ke atas itu kenal semua ya. Saya, Bu Siti Fadila itu idolanya, itu pasti itu Bang Dul. Nah, beliau ini kan tidak hanya artis,
Tapi beliau ini pejabat. Beliau ini pernah menjadi wakil Bupati Tangerang Selatan. Di Kemudian pemerintahan sudah terbukti begitu ya program-programnya. Baik. Wakil gubernur, kemudian gubernur. Baik, Jadi Bung beliau Iwan ini mohon maaf sudah sekali tahu karena waktu kita terbatas. proses-proses itu. Saya kembali Ya, ke Bung silakan. Riza Patria. Bung Riza sudah kembali bergabung. Dari performa ataupun pernyataan dari paslon nomor 1 RK Suswono malam tadi, ini ada beberapa program untuk Gen Z. Apakah ini salah satu kiat untuk bisa meraih suara Gen Z di Jakarta? Silakan Bung Riza. Terima kasih. Alhamdulillah tadi malam kita sudah menyaksikan debat calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan kami dari Paslon Ridho, Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono bersyukur, berterima kasih pada semua pihak dan untuk para warga Jakarta bahwa penampilan pasangan Ridho menurut hemat kami sangat baik, optimal, ide gagasan yang genuine, yang orisinil sudah disampaikan ke publik, dan juga secara jujur juga paslon mengakui bahwa kami akan melanjutkan program-program dari pemimpin sebelumnya yang baik, mulai dari zaman Bang Ali Sadikin, Bang Yos, Bang Poke, Pak Jokowi, Bang Ahok, Mas Anies, dan itu semua program-program yang baik dari pemimpin akan kami lanjutkan, kami tingkatkan, bahkan akan kami tambah. Di samping tentu kami juga punya ide gagasan yang diterima berdasarkan masukan, aspirasi, harapan, dan keluhan dari warga Jakarta. Masukan, dialog, diskusi, dan juga ide-ide dari paslon itu sendiri. Iya Bung Riza, dari malam tadi ini ada program untuk... Ya, Bung Riza, ini malam tadi ada program kopi gratis hingga bantuan sosial untuk Gen Z. Kenapa Gen Z menjadi concern? Di antaranya adalah program bantuan Bung Riza? dana 200 juta di setiap RW. Baik. Ketua dan pengurus RW, Ketua RT, LMK, Dasa Wisma, Posyandu, Poswindu, DPPKK, Karapura, semua organ komunitas di lingkungan RW nanti secara bersama-sama akan berdialog, berdiskusi, dan pada akhirnya memutuskan dan mengerjakan pembangunan di RW masing-masing. Apakah dana tersebut 200 juta per tahun itu digunakan untuk pengelolaan sampah, kebersihan, apakah itu digunakan untuk penanganan genangan air umpamanya, apakah nanti akan digunakan untuk memberesi rumah-rumah yang mungkin masih kumuh, apakah nanti akan dipakai untuk modal usaha bagi ibu-ibu, emak-emak. Baik, Bung Riza, ini kan nampaknya dari tim sukses sendiri, tim pemenangan sudah cukup puas dengan hasil debat malam tadi. Apa yang dipersiapkan untuk debat kedua? Apa yang masih menjadi catatan untuk RK Suswono? Singkat saja, Bung Riza. Ya tentu kami bersyukur sudah tampil baik, dan tentu pada persiapan kedua dan ketiga kami akan berupaya untuk lebih nanti menggali juga aspirasi harapan dari masyarakat disampaikan nanti pada debat ketiga. Dan kami akan mempersiapkan sebaik mungkin agar dalam waktu yang singkat beberapa program yang banyak sekali, visi misi program yang tebal sekali kami sampaikan ke KPU dalam waktu yang singkat dapat kami sampaikan. Kemudian juga terkait sekolah gratis swasta dan negeri SD sampai SLTA, kemudian pengobatan juga. Di samping itu juga ada bantuan usaha, kredit tanpa agunan. Baik, akan dimatangkan program-program dari paslon nomor 1 RK Suswono ya, Bung Riza. Saya ke Bu Siti dari pasangan independen, apa persiapan debat 27 Oktober nanti? Tentu saja kami harus menyiapkan yang jauh lebih bagus. Dan saya kira yang tadi malam itu, walaupun kita deg-degan juga mendengarkannya, tetapi ternyata Carta Politika Pak Yuniarto kalau nggak salah menyatakan bahwa dari 3 pasangan paslon tersebut, pasangan paslon 02 itu termenarik karena memang berbeda dengan yang lain. Nah, menarik negatif atau positif, Bu Siti? Menarik, kayaknya sih positif sih, saya baca dari nah termenarik, dan banyak sekali saya mendapatkan suatu note yang positif. Ternyata mereka baru tahu
namanya Dharma Pongrekun. Dan mereka ternyata banyak anak-anak muda yang sangat tertarik. Anak muda itu kepengen orang yang patriot begitu. Nah, dia menemukannya pada Dharma. Baik, Bu Siti, sentimen negatif untuk pasangan Dharma Kun ya. Mohon maaf, saya harus ke Bung Iwan Tarigan. Persiapan untuk debat 27 Oktober, singkat saja, Bung Iwan. Efeknya positif dong. Siap, Bung Iwan, silakan. Ya, jadi debat itu adalah proses panjang. Ya, tidak bisa kita persiapkan 1 hari atau 1 bulan. Karena isi otak itu prosesnya panjang. Ya, dari SD kita sampai sekarang pengalaman yang panjang seperti Bu Siti ini kan. Dari SD sampai beliau dokter sampai dia menteri, itulah yang keluar. Jadi sebenarnya yang paling penting debat itu adalah pengalaman atau pemikiran atau yang sangat sudah kita tanam dari jauh-jauh hari. Ya, akan lebih dimatangkan begitu ya 27 Oktober mendatang ya. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Temanya lebih diperdalam dan jaga kesehatan. Baik, mohon maaf sekali Bung Iwan, waktu kita sudah habis sore ini. Namun tentu saja kita nantikan debat kedua 27 Oktober dan semoga ada persiapan yang matang dari ketiga paslon untuk bisa meraih suara warga Jakarta. Terima kasih Bung Iwan, Bu Siti dan juga Bung Riza Patria telah bergabung di Aini Sore. Sekretariat Jenderal DPR meninjau kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Saat meninjau kondisi rumah terlihat rusak dan tidak terawat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tinjauan dilakukan pada 2 rumah yang kosong. Rumah itu memiliki tipe yang sama, yaitu berlantai 2, serta terdapat cat yang mengelupas pada dinding rumah tersebut. Sekjen DPR mengatakan setiap hari ada keluhan 12 hingga 20 anggota DPR yang menempati rumah tersebut. Keluhan rata-rata karena kebocoran hingga adanya tikus dan rayap di rumah dinas tersebut. Ini yang sudah kami laporkan pada pimpinan DPR dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan dilakukan Dewan itu sangat padat sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan kondisi rumah dinas tersebut kepada pimpinan DPR. Laporan itu juga telah ditindaklanjuti untuk memberikan semacam kompensasi untuk hunian kepada setiap anggota DPR yang ada. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, wacana tunjangan rumah anggota DPR menuai sorotan. Meski nominalnya masih dalam pembahasan, namun kondisi rumah dinilai sudah tak layak dihuni anggota DPR. Yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama Anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Mereka mendapatkan kompensasi pengganti berupa tunjangan perumahan setiap bulan. Sekretariat DPR beralasan rumah dinas anggota DPR yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan biaya pemeliharaannya tidak lagi ekonomis. Meski tunjangan tersebut akan cair setiap bulan, namun hingga kini Sekretariat Jenderal DPR masih menggodok nilai tunjangan untuk hunian anggota DPR. Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi
masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Rencana pemberian kompensasi hunian pada anggota DPR menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, besaran nominal harga rumah di wilayah sekitar kompleks DPR tergolong fantastis. Meski demikian, kondisi rumah dinas anggota DPR yang memprihatinkan juga dirasakan oleh anggota DPR. Kondisi rumah yang bocor dan penuh rayap jadi alasan utama anggota Dewan enggan menghuni rumah dinas. Tentu tergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan terkait apakah tetap melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah dikonversi terhadap nilai yang tentu secara realistis sesuai dengan apa yang ada di Jakarta. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen DPR pada 25 September 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar pada hari ini. Dalam kesempatan ini dipastikan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati akan diupayakan sebelum pelantikan Presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama rombongan berziarah ke makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Megawati berziarah ke makam ayahandanya setelah sebelumnya melawat ke luar negeri dari Rusia dan Uzbekistan. Megawati memanjatkan doa untuk Bung Karno. Dalam kesempatan ini, melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, disampaikan bahwa pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri dipastikan akan digelar. Pertemuan diupayakan terjadi sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Pertemuan ini merupakan hal yang baik sebagai bagian silaturahmi bangsa. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelum berziarah ke makam Bung Karno, Megawati terlebih dahulu melayat ke Pendeta Romo Antonius Beni Susetio di Malang. Setelah dari Blitar, rombongan PDI Perjuangan melanjutkan perjalanan ke Jakarta melalui Bandara Doho Kediri. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, dan Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota harus dipastikan semuanya siap. Semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap tapi kantornya belum, mau apa? Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti, Pak? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti? Ya mestinya gitu. Presiden baru, Pak Prabowo. Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota ke IKN butuh waktu dan ruwet, sehingga ia tak mau ini kesannya dikejar-kejar dan dipaksakan. Ini butuh waktu. Memindahkan ibu kota itu sekali lagi butuh waktu.
Pak, terkait Pak nanti malam Mindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini mindah ibu kota, jadi jangan dikejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik. Saya kira ini normal, natural saja, sehingga semuanya ekosistem terbangun, rumah sakit, sekolah, untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan, sehingga semuanya merasa nyaman di sini. Dalam Undang-Undang DKJ yang disahkan Jokowi 25 April 2024 lalu, Jakarta masih berstatus ibu kota sebelum Presiden mengeluarkan Surat Keputusan Presiden atau Kepres. Jokowi yang purna tugas 20 Oktober 2024 menyerahkan nasib pemindahan ibu kota kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Federasi Futsal Indonesia menggelar kongres luar biasa bertajuk Extraordinary Congress 2024 di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat. Kongres ini digelar untuk mencari dan meresmikan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 guna melanjutkan kesuksesan olahraga futsal Indonesia yang lebih baik. Ketua Dewan Pembina FFI yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo hadir bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo dalam Kongres Luar Biasa Federasi Futsal Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Extraordinary Congress 2024 digelar untuk mencari dan meresmikan Ketua Umum yang baru guna melanjutkan kesuksesan olahraga futsal Indonesia. Pada gelaran hari kedua KLB, menetapkan Michael Victor Sianipar yang juga Waketum DPP Partai Perindo sebagai Ketum FFI periode 2024-2028 menggantikan Haritanu Sudibyo yang telah menjabat Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia selama 3 periode. Pastinya kita sangat mengapresiasi khususnya Pak Haritanu, di mana kita lihat bagaimana beliau sejak 2017 membangun futsal Indonesia. Dan hari ini pencapaiannya harus kita banggakan. Tadi Pak Erick Thohir menyampaikan peringkat 28 buat pria dan peringkat 14 untuk putri. Saya punya komitmen PSSI harus bisa terus menjadi satu kesatuan di seluruh sepak bola Indonesia, termasuk mendorong futsal secara tim nasional bisa terus rankingnya baik di dunia. Michael Victor Sianipar dinilai tepat untuk membidangi olahraga yang identik dan sedang digemari anak muda Indonesia ini. Jadi sudah pantas lah kalau Mas Michael melanjutkan dan saya yakin bisa lebih baik lagi. Tapi saya menyatakan tetap komitmen mendukung futsal, tapi dari belakang. Sesuai kapasitas saya secara pribadi maupun secara MNC Group, melalui medianya dan sebagainya. Jadi saya juga melihat ini amanah yang sangat besar dan optimis tentunya bahwa ke depan kita bisa memajukan futsal lebih maju lagi. Sebagai bagian dari generasi muda, Michael dipercayakan mampu melanjutkan legasi FFI yang sudah dibangun sejak lama, serta membawa futsal lebih baik lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank CIMB Niaga Tbk kembali mempersembahkan Signature Event Extra Expo sebagai apresiasi kepada loyalitas nasabah. Ajang yang digelar di 3 kota ini sekaligus memeriahkan ulang tahun CIMB Niaga ke-69. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-69, PT Bank CIMB Niaga Tbk kembali mempersembahkan Signature Event Extra Expo. Bertempat di Mall Gandaria City, Jakarta, ajang digelar untuk mengapresiasi loyalitas nasabah. Tak hanya di Jakarta, event Extra Expo juga akan diselenggarakan di kota Surabaya hingga Medan. Digelar sejak tahun 2016, Extra Expo merupakan kegiatan customer engagement dengan menghadirkan beragam penawaran spesial dari produk-produk unggulan CIMB Niaga untuk para nasabah. Untuk tahun ini, nasabah dapat menikmati poin extra deals, diskon 50% dengan kuota melimpah hingga 69.000 kuota di 3 kota. Kegiatan Extra Expo sekaligus memeriahkan hari jadi CIMB Niaga ke-69. Langkah ini merupakan ucapan terima kasih atas kesetiaan nasabah, sehingga CIMB Niaga terus tumbuh dan menjadi bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Apresiasi buat nasabah-nasabah CIMB Niaga, baik
nasabah kartu kredit maupun nasabah tabungan sehingga bisa menukarkan poin yang didapatkan dari bertransaksi. Ya, jadi hari ini juga sebetulnya momentumnya ulang tahun Siami Niaga yang ke-69. Ya, jadi double celebration. 3, 2, 1. Tak hanya promo dan hadiah untuk nasabah, Extra Expo juga memberikan penawaran menarik untuk nasabah baru. Salah satunya, nasabah bisa membuka tabungan mulai dari Rp100.000 dan berkesempatan memenangkan undian emas dengan total hadiah 690 gram emas. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Senin siang. Sebanyak 71 adegan di 8 TKP diperagakan tersangka berinisial IS serta sejumlah saksi. Rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari yang dilakukan tersangka berinisial IS diawali dengan adegan tersangka dan saksi membeli gorengan milik korban di sebuah kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi tersebut secara keseluruhan ada 8 TKP yang ditelusuri. Pada TKP kedua, tersangka berinisial IS mencegat korban mencekiknya dari belakang kemudian dibawa ke semak-semak. Diperkirakan korban dibunuh di semak-semak dengan melilitkan tali rapia ke leher korban. Kemudian korban dibawa ke pemakaman, diruda paksa, kemudian dikuburkan. Total ada sebanyak 71 adegan diperagakan pada rekonstruksi ini. Sementara itu, 680 personil kepolisian dilibatkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi. Ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, antara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain IS sebagai tersangka utama, ada MJ alias Dani yang berperan membantu tersangka berinisial IS melarikan diri. Sementara ada 20 orang saksi yang telah dimintai keterangannya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sebelumnya, warga bersama polisi menangkap pembunuh gadis penjual gorengan yang bersembunyi di rumah kosong. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Warga bersama polisi menggerebek sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi mendapatkan informasi dari warga yang merasa curiga karena rumah yang sering ditinggal penghuninya itu kerap terkunci dari dalam. Usai mendobrak rumah, polisi mendapati IS tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di atas loteng. IS bersembunyi selama 11 hari ini akhirnya harus ditarik secara paksa oleh polisi. Polisi kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Padang Pariaman. Masyarakat yang geram dengan perbuatan tersangka berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melihat tersangka inisial IS dari dekat. Kendati demikian, keinginan warga melihat tersangka dari dekat tidak dipenuhi polisi. Sementara itu polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan, apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dunia. Dari hasil forensik, dari hasil otopsi tidak ditemukan paru-parunya atau juga di saluran pernafasannya itu kotoran ataupun darah lain yang ditemukan di saat dia kemungkinan masih bernafas, kemudian ditutup karena ada kotoran juga di saluran pernafasannya dan di paru-paru. Ini dilihat dalam keadaan bersih, sehingga dibuka bahwa keadaan tidak sadarkan diri atau sudah meninggal itulah korban diperkosa. Sebelumnya diketahui IS pernah beberapa kali masuk penjara karena sejumlah kasus berbeda. IS diduga membunuh dan memperkosa NKS yang merupakan pedagang gorengan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang ayah berinisial RA ditangkap Satreskrim Polres Metro Tangerang karena menjual darah dagingnya sendiri dengan harga 15 juta rupiah. Sang ayah tega menjual bayinya yang baru berusia 11 bulan dengan alasan ekonomi. Tangis haru pecah saat seorang ibu menggendong anaknya yang sempat hilang karena dijual sang suami. Rusmala Dewi, ibu korban panik dan kebingungan saat pulang ke rumahnya di Tangerang usai kerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di Kalimantan. Pulang untuk membiayai sejumlah kebutuhan anak, Rusmala justru tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan dan mendapati sang suaminya malah tega menjual buah hati. Bayinya dijual suami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, apa kayak orang gugup nggak bisa ngomong, kayak orang panik nggak bisa ngomong. Terus saya desak di situ, kemana anak kita, baru dia jawab, bahwa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir Kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook, di mana proses jual beli terjadi di kawasan pinggir Kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang. Selain pelaku RA, polisi juga menangkap dua pelaku lain yakni HK dan MON yang diduga sebagai pembeli bayi tersebut. Ketiganya terancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Anda kembali ke iNews Sore, pemirsa. Sedikitnya 1.326 hakim di seluruh Indonesia menggelar cuti massal sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan pemerintah. Cuti massal dimulai hari ini hingga 11 Oktober mendatang. Beginilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tidak tampak kepadatan sejumlah pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu pengadilan. Mulai Senin 7 Oktober 2024 hingga 11 Oktober, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Di tengah aksi, ribuan hakim di Indonesia mogok kerja setelah tidak adanya kenaikan gaji hakim selama 12 tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah dijadwalkan. PN Jakarta Pusat tetap menggelar sidang disebabkan karena banyaknya sidang-sidang khusus, salah satunya seperti kasus tindak pidana korupsi, PKPU, dan lain sebagainya. Walaupun sidang tetap berjalan, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan penuh kepada seluruh aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia pada hari ini hingga 11 Oktober mendatang. Sementara itu, pemirsa, para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang turut mendukung gerakan cuti massal dalam meminta kenaikan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan hakim.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk dukungan serta pemasangan pita merah putih di bagian lengan sebelah kiri di halaman Pengadilan Negeri Palembang pada Senin pagi. Meski mendukung gerakan, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Pengadilan Negeri Palembang juga tetap menggelar sidang lantaran banyaknya perkara yang harus disidangkan. Sementara itu, gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang juga sepi dari aktivitas persidangan. Sejumlah ruang-ruang persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tertutup rapat dan terkunci yang sebelumnya selalu ramai, ini terlihat sepi. Sejumlah petugas keamanan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang biasanya sibuk menjaga jalannya persidangan kini juga hanya terlihat beberapa saja yang berada di area pengadilan. Meski demikian, pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap berjalan, bahkan persidangan yang tidak dapat ditunda atau diperpanjang tetap berjalan meski tidak seperti hari-hari biasa. Pemirsa, juru bicara Mahkamah Agung Soeharto menegaskan tidak ada cuti bersama atau mogok massal dari seluruh hakim di Indonesia yang menuntut perbaikan kesejahteraan mereka. Hal tersebut disampaikan Soeharto saat membuka audiensi Mahkamah Agung dengan solidaritas hakim Indonesia di Gedung MA Jakarta Pusat Senin siang tadi. Ada mogok massal, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu. Karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan, ini nggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil bebarengan, bukan cuti bersama ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur. Itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama. Mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Ya, jadi bukan cuti bersama, bukan pula mogok. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil memberikan solusi jika Gen Z terkena PHK. RK akan memberikan dana ketahanan sosial dan kopi gratis selama 3 bulan. Sementara itu Pramono menyebut Gen Z tidak perlu kopi gratis, namun perlu disupport talentanya agar mandiri secara ekonomi. Secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Ya, bisa di mana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Secara prinsip bagi Gen Z mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada. Terima kasih. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyebut bahwa pandemi COVID yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah rekayasa pihak asing. Sementara cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil menanggapi pemerintah pusat dan provinsi harus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah termasuk soal pandemi COVID.
Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengecek asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu, seorang pemimpin masyarakat, terutama otonomi daerah DKI, harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin? Semua itu hanyalah omong kosong belaka. Mari sama-sama kita sukseskan program Jakarta Aman karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Ya, itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa, ya. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati, wali kota harus taat, karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya, tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Anda kembali ke Ini Sore pemirsa, sebanyak 20 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin pagi. Mereka dievakuasi dari Lebanon pasca serangan Israel yang terjadi sejak akhir September lalu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memulangkan 20 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Lebanon ke tanah air. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin pagi. Kepulangan 20 WNI dan 1 WNA ini termasuk dalam gelombang kelima proses evakuasi yang dilakukan Kemenlu. Kedatangan para WNI disambut oleh perwakilan Kemenlu. Seluruh WNI yang telah dievakuasi akan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Alhamdulillah untuk koordinasi dengan pemerintah Lebanon berjalan lancar, terutama dari sisi keimigrasian, perizinan dan exit permit, seluruhnya dipermudah sehingga ketika para WNI kita memutuskan untuk ikut dengan gelombang evakuasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Lebanon merespon dengan cepat dan memberikan perizinan. Sejumlah WNI yang mayoritas merupakan mahasiswa di Lebanon mengaku senang sekaligus sedih setelah dievakuasi dari Lebanon. Sebab meski mereka kini berada di tempat yang aman, namun serangan Israel di Lebanon menyebabkan studi yang dijalankan harus terhenti sementara. Tentunya sedih sekali, Pak. Sebab kita datang ke Lebanon kan dengan tujuan studi, belajar gitu. Dengan masa 5 tahun atau 4 tahun tergantung. Tapi pada akhirnya kita harus pulang sebelum jangka waktunya gitu, sebelum kita lulus. Saya di sana masih sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, masih semester 3. Mula-mulanya itu hanya bom sonik aja awalnya itu. Tapi mulai udah hari demi hari kita dengar dan akhirnya sekarang mulai pengeboman itu. Awalnya cuma ngebom gedung-gedungnya aja, tapi sekarang udah jalan-jalan itu dibom karena untuk mengepung targetnya kan. Jadinya jalan-jalan itu dibom, jadi kita sulit untuk bepergian. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon membuat puluhan WNI di Lebanon kini telah dievakuasi ke tanah air.
Puluhan WNI dievakuasi menggunakan penerbangan komersil. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Syurali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi warga negara Indonesia dari Lebanon tidak sesederhana yang dibayangkan. WNI harus dievakuasi terlebih dahulu ke kota Amman, Yordania, baru bisa diterbangkan ke Indonesia. Pinggiran kota Beirut Selatan diguncang oleh gelombang baru serangan udara Israel pada hari Minggu waktu setempat. Serangan menghancurkan bangunan hingga menjadi puing-puing dan menghancurkan jalan serta kendaraan. Serangan terjadi setelah Israel mengumumkan dimulainya kampanye serangan udara terhadap Hizbullah yang dijuluki Operasi Panah Utara pada 23 September lalu. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan ini mengakibatkan lebih dari 1.030 kematian dan menyebabkan 6.300 korban luka. Karena ketegangan di Lebanon yang semakin meningkat, Kemenlu mengevakuasi 155 WNI yang tinggal di Lebanon secara bertahap. Sebanyak 21 WNI dibawa dari kota Beirut menuju Suriah lalu ke Amman, Yordania, menaiki bus. Dari Amman, mereka kemudian diterbangkan ke Jakarta. Penerbangan hanya bisa dilakukan melalui Bandara Amman. Hingga saat ini 46 WNI yang tinggal di Lebanon telah berhasil dievakuasi.